Halo, selamat sore pemirsa. Sedang sekali hari ini sore hari Anda ditemani di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama Celia Alexandra dan Rehana Mezia. Kalau kemarin saya buka dengan pantun, hari ini saya mau tanya Rehana sudah siap pantun belum? Iya, udah siap kita dong. Ini. Coba pantunnya apa nih? Harus siap-siap cakep-cakep tapi ya. Oke, cakep. Oke, ini nih. Pergi ke pasar beli kedondong. Cakep. Pulangnya mampir ke rumah Nanda. Cakep. Sore-sore jangan pada bengong. Rehana dan Celia kembali menemani Anda. Oke, cakep sekali. Dan hari ini kita punya beragam informasi untuk Anda pemirsa. Karena ini satu hari transisi menuju ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita akan lihat bagaimana update-nya nanti. Tapi kita punya informasi pertama apa Rehana hari ini? Iya pemirsa, kita ke informasi yang pertama, yakini kapal feri Laskar Pelangi yang siap berlayar dari Pelabuhan Simboro Mamuju, Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur mengalami kemiringan. Akibatnya kapal gagal untuk diberangkatkan. Akibat kejadian itu pemirsa, ratusan penumpang kapal feri terlantar di Pelabuhan Feri Merek. Beginilah kondisi kapal feri Laskar Pelangi yang siap berlayar dari Pelabuhan Feri Simboro Mamuju menuju Pelabuhan Balikpapan yang tiba mengalami kemiringan. Belum diketahui apa penyebab kondisi kapal jadi miring tersebut. Namun akibatnya ratusan penumpang yang siap berangkat berhamburan keluar dari dalam kapal karena kondisi kapal yang miring. Ratusan penumpang kapal feri yang sebagian besar datang dari luar kota itu akibatnya terlantar di dalam pelabuhan. Mereka terpaksa beristirahat di lokasi bangunan bekas terminal penumpang yang mengalami kerusakan parah akibat gempa beberapa waktu lalu. Ratusan penumpang ini tidur beralaskan apa adanya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka tidak mau pulang ke kampungnya karena menunggu proses perbaikan kapal yang mengalami kemiringan tersebut. Miring saja. Miring saya di? Tidak tahu dia tiba-tiba kenapa miring. Jadi langsung turun semua penumpang? Turun semua di penumpang, dia harus turun penumpang. Iya. Ratusan penumpang kapal yang terlantar di Pelabuhan Feri Simboro ini berharap ada bantuan sementara atau perhatian dari pihak terkait. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Gusni Kardi, TV One, mengabarkan. Pemirsa, usai mengikuti kegiatan pramuka, 3 pelajar di asal Parepare, Sulawesi Selatan tenggelam di aliran Sungai Kunyi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan dari ketiga pelajar yang tenggelam ini, 1 orang diantaranya meninggal dunia. Orang tua Noval, siswa yang tewas tenggelam di aliran Sungai Kunyi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tak kuasa menahan tangis saat melihat jenazah anaknya terbaring di ruang jenazah. Korban adalah salah satu dari 3 siswa yang tenggelam di aliran Sungai Kunyi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sementara 2 rekannya yang selamat kini menjalani perawatan di Puskesmas Andreapi. Peristiwa ini terjadi di lokasi wisata alam Ala, Desa Kunyi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Awalnya sejumlah pelajar dari SMP Islam Terpadu Parepare, Sulawesi Selatan berenang usai mengikuti kegiatan pramuka yang digelar oleh pihak sekolah. Saat asyik berenang, salah seorang pelajar tenggelam dan korban meminta tolong. Mendengar teriakan tersebut, 2 rekannya, Irlan dan Noval, terjun ke sungai untuk menolong rekannya. Warga pun berusaha menolong ketiga pelajar tersebut, namun naas Noval tak dapat diselamatkan. Setelah dilakukan pencarian dengan menyelam sedalam 3 meter, akhirnya jasad Noval ditemukan di dasar sungai. Korban diangkat dari dasar sungai dan langsung dilarikan ke rumah sakit Andi Depu Polewali. Namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Kita sampai di sini yang 2 orang katanya ke sana. Dia bilang masih ada tinggal di bawah 1. Ke rumah lagi ambil senter sama kacamata selam. Nah itu langsung turun. 2 kali berputar baru langsung saya lihat di sini pas turun. Tenggelam rapat turun. Rapat. Ada yang ini terjepit atau tindis ke? Cuma rumput yang banyak di badannya. Oh, dililit sama rumput. Iya, rumput, daun-daun. Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan terkait meninggalnya seorang pelajar dari Parepare tersebut.
Polisi juga sudah meminta keterangan dari pihak sekolah lantaran diduga adanya kelalaian yang menyebabkan siswa meninggal dunia. Dari Polewali Mandar, Tamrin TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini kita ke informasi selanjutnya di mana ada sekelompok remaja yang melakukan aksi tawuran dan juga viral di media sosial. Polisi ini menangkap pelaku tawuran, 1 orang dewasa dan 8 anak di bawah umur. Polisi juga mengamankan 9 senjata tajam berukuran panjang milik para pelaku. Inilah video viral yang diunggah akun @insta_bumiayu di media sosial Instagram beberapa waktu lalu. Video ini memperlihatkan 2 kelompok remaja melakukan aksi tawuran di ruas Jalan Tegal, Purwokerto, tepatnya di Jalan Raya Ciregol, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Terlihat 2 kelompok remaja yang mayoritas masih berstatus pelajar turun dari sepeda motor dan terlibat bentrokan sambil mengacungkan senjata tajam seperti celurit berukuran panjang. Berbekal video viral tersebut, polisi bergerak cepat dan menangkap para pelaku. 1 orang pelaku berinisial WNF berusia 18 tahun dijadikan tersangka. Sementara 8 anak lainnya berstatus anak berhadapan dengan hukum akibat kepemilikan senjata tajam karena rata-rata masih berusia 16 hingga 17 tahun. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, bahwa dari kejadian tersebut mendapatkan 1 tersangka dan 8 ABH. Tersangka tersebut inisial WNF, umur 18 tahun, 6 bulan, bertempat tinggal di Tonjong, Brebes. Untuk ABH sendiri berjumlah 8 orang, 8 anak berusia 16 tahun sampai dengan 17 tahun. Polisi juga mengungkapkan aksi tawuran antar kelompok remaja itu terjadi lantaran dipicu adanya saling tantang di media sosial. Selain menangkap para pelaku, polisi mengamankan 9 senjata tajam berupa celurit berukuran panjang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Anda suka onde-onde? Nih kalau untuk Anda yang suka onde-onde, menikmati onde-onde tradisional yang isi kacang ini mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika onde-ondenya isi ubi ungu yang disajikan sangat fresh dari penggorengan? Kayaknya enak banget ya. Nah, ini juga ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kudapan tradisional onde-onde ubi ungu ini menjadi salah satu kuliner tradisional yang banyak dicari oleh pencinta kuliner. Ubi ungu yang biasa dimakan dalam bentuk ubi rebus ternyata bisa digunakan sebagai isi makanan tradisional onde-onde. Selain rasanya yang manis dan nikmat, onde-onde ubi ungu ini juga memberikan sensasi rasa yang berbeda, apalagi dimakan dalam kondisi fresh, masih hangat dari penggorengan. Sebuah kedai makanan di Cemengkalang, Sidoarjo menyediakan menu kuliner tradisional onde-onde ubi ungu yang disediakan dalam kondisi fresh baru digoreng. Menggunakan bahan baku ubi ungu, tepung, gula, dan mentega, onde-onde ubi ungu juga bisa diproduksi dalam waktu kurang dari 30 menit. Karena unik dan tergolong makanan tradisional, onde-onde ubi ungu ini kini banyak dicari sebagai kudapan atau makanan ringan jelang senja. Apalagi dengan rasanya yang kenyal, legit dan manis membuat onde-onde ubi ungu ini menjadi salah satu kuliner tradisional favorit pecinta kuliner di Sidoarjo. Karena harganya yang terjangkau yakni Rp18.000 per 3 buah onde-onde plus segelas minuman ringan. Kuliner tradisional onde-onde isi ubi ungu ini kini banyak dicari pecinta kuliner. Untuk teksturnya sendiri sangat kenyal, enak, dan rasanya juga pas, manisnya nggak berlebihan, dan teksturnya tuh di mulut itu yummy banget.
Jadi kalau cari onde-onde nggak perlu sih jauh-jauh ke Mojokerto kota misalnya. Di sini aja kayaknya udah cukup deh. Dan rasanya pun dijamin mantul. Kalau kami kenapa pilih onde-onde ungu itu karena awalnya sih coba-coba, tapi ketika kita keluarkan proses onde-onde ungu ini dan dicicipin sama pemirsa sama customer kita itu cocok dari merekanya. Jadi akhirnya kita pilih di onde-onde ungu karena kalau kacang hijau sudah umum ya, jadi akhirnya kita pilih ke onde-onde ungu. Jika Anda suka onde-onde dan sedang berada di kota Sidoarjo, tak ada salahnya jika Anda mencicipi kuliner unik yang satu ini di kedai makanan yang ada di kawasan Cemengkalang, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya, yakni sidang perdana antara kreditur dan juga pengembang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kreditur yang hadir dalam persidangan meminta ganti rugi kepada pengembang terkait dengan kepemilikan unit apartemen. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim dalam perkara perselisihan kreditur dengan pengembang PT SMS yang diduga pailit ini digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sidang antara kreditur dan pengembang ini untuk memberikan jalan terbaik kedua pihak. Hakim pengawas menunjuk kurator dalam perkara tersebut. Ya, sidang hari ini kan masih rapat pertama ya, jadi artinya masih pemaparan umum, kemudian laporan kita terkait tugas-tugas kurator, jadi masih awal lah. Jadi kita juga masih banyak edukasi lah yang kita lakukan kepada para pembeli, kepada para stakeholder dari kepailitan PT SMS gitu kan. Selama persidangan di luar ruangan sidang, pemilik unit melakukan aksi demo menuntut pihak pengembang agar mengembalikan hak pembeli. Ketua Paguyuban pemilik unit menuntut ganti rugi karena mereka sudah bayar lunas dan sampai saat ini belum ada kepastian pihak pengembang. Kami dalam keadaan sekarang ini sebagai pemilik yang sudah membayar lunas mendapatkan ketidakpastian atas penyerahan unit kami ini. Ini tidak bisa dilepaskan juga karena perlindungan terhadap konsumen yang cukup lemah. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan warga Dago Los, Kota Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban mafia tanah mendatangi Mapolda Jawa Barat. Ya pemirsa, dan warga mengaku kepada Satgas Mafia Tanah Polda Jawa Barat karena lahan mereka diserobot oleh para mafia tanah. Dalam kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono juga mendengarkan keluh kesah para korban. Warga mengaku bersyukur para pelaku mafia tanah yang menyerobot tanah mereka dengan menggunakan sertifikat palsu sudah ditangkap. Mereka berharap dengan pemberantasan mafia tanah dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. AHY juga berjanji terbongkarnya kasus yang merugikan negara hingga 3,6 triliun rupiah tersebut akan dijadikan momentum oleh pemerintah untuk semakin gencar memberantas kasus mafia tanah di Indonesia. Tadi juga dihadirkan keluarga yang menjadi korban. Yang terdampak itu kurang lebih 2.000 orang. Ada 360 sekian kepala keluarga yang mereka tentunya berharap keadilan hadir. Jadi lokasi Dago Los tersebut ada kelompok yang tentunya merupakan bagian dari organisasi mafia tanah yang kemudian memalsukan berbagai dokumen. Bahkan mereka memalsukan dokumen-dokumen lama. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, di mana sejumlah persiapan dilakukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di esok hari. Bahkan besok rencananya akan digelar pesta rakyat di sejumlah wilayah di Jakarta.
Guna mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, MPR RI mengadakan gladi bersih jelang pelantikan yang dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri acara gladi bersih. Dengan mengenakan batik berlengan panjang dan celana hitam, mantan Wali Kota Surakarta ini tiba di ruang rapat Paripurna 1 sekitar pukul 10:19. Selain itu, sejumlah pimpinan MPR RI juga turut hadir dalam acara ini. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diagendakan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu besok. Persiapan juga dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah kelengkapan teknis untuk upacara pisah sambut sudah terlihat berdiri tegak di serambi halaman Istana Merdeka, Jakarta. Warga yang ingin menyaksikan upacara tersebut bisa melihat langsung dari Jalan Medan Merdeka Utara. 2 buah tenda dan beberapa videotron juga disiapkan pihak Istana Kepresidenan. Berbagai jenis bunga dekorasi juga sudah tiba dan siap dipasang di sejumlah titik untuk mempercantik Istana Negara jelang menyambut Presiden dan Wakil Presiden baru serta sejumlah tamu negara VVIP. Diketahui sejumlah kegiatan akan dilakukan di Istana Kepresidenan usai agenda pelantikan di Gedung DPR MPR RI seperti upacara pisah sambut Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan gala dinner Prabowo Gibran bersama tamu negara pada tanggal 20 Oktober besok. Untuk memeriahkan pelantikan Prabowo Gibran, 13 panggung hiburan sudah disiapkan di sepanjang Jalan Tamrin hingga Sudirman. Sejumlah persiapan terus dilakukan para pekerja bahu-membahu membangun panggung untuk acara pesta rakyat esok. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jelang pelantikan dari Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah pimpinan dan wakil negara-negara undangan ini mulai tiba di Indonesia. Pemerintah RI menyiapkan penyambutan khusus bagi pimpinan dan wakil negara-negara undangan yang akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan digelar besok 20 Oktober 2024. Wakil pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov tiba pertama pagi ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Manturov disambut oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Kedatangan Manturov diiringi oleh lantunan instrumen musik dan disambut secara kenegaraan oleh para pasukan TNI. Bendera Rusia dan Indonesia pun dikibarkan secara berdampingan. Ia kemudian langsung diantar untuk menaiki mobil kedutaan besar Rusia yang telah diparkirkan di apron bandara dan dikawal dengan sejumlah personel lainnya. Wakil Presiden Laos Paniyatotou pun telah tiba di Bandara Suta pada Sabtu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Wakil Perdana Menteri Qatar Dr. Khalid bin Mohammed Al-Atiyah tiba di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Ia disambut oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani. Sebanyak 20 kepala negara akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tidak hanya kepala negara, terdapat pula sekitar 34 perwakilan negara lain yang akan datang ke pelantikan Presiden dan Wapres RI. Rangkaian pelantikan Prabowo Gibran sedianya akan digelar di Gedung DPR MPR dan Istana Merdeka Jakarta. Untuk mengamankan acara kenegaraan itu, Polda Metro Jaya mengerahkan 6.757 personil. TNI juga ikut mengamankan situasi dengan mengirim 100.000 personil. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan lantas bagaimana persiapan jelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran? Kita akan mengajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Ada Fada Indi di Istana Kepresidenan, ada Leo Chandra di Gedung MPR dan juga Shena Damayana di Bundaran Hotel Indonesia. Dan kita akan terlebih dahulu ke Fada Indi. Fada, selamat siang, silakan dengan laporan Anda, Fada.
Ya, selamat siang Rehana, Celia dan juga pemirsa. Ini pada H-1 pelantikan di hari Sabtu ini memang kawasan Istana Kepresidenan Jakarta terlihat cukup sibuk ya. Karena dari tadi kami melihat memang banyak petugas-petugas ini yang keluar dan juga masuk kawasan istana. Yang nampaknya mereka ini sedang akan menata lokasi-lokasi di kawasan di bagian dalam Istana Negara maupun Istana Merdeka yang besok ini akan menjadi lokasi setidaknya akan ada 2 acara yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, rencananya ini tanggal 20 Oktober 2024 atau hari Minggu esok setelah agenda pelantikan di Gedung MPR RI di kawasan Senayan Jakarta, memang akan ada setidaknya ini 2 agenda di Istana Jakarta sini. Di antaranya adalah akan ada upacara pisah sambut yang nantinya akan diikuti oleh Presiden Joko Widodo dan juga oleh Presiden terpilih yang nanti akan sudah dilantik begitu, yakni Prabowo Subianto beserta dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Nah, kemudian pada malam hari rencananya akan ada agenda makan malam atau jamuan makan malam atau gala dinner yang nanti juga akan turut mengundang sejumlah perwakilan dari negara-negara sahabat. Nah, untuk persiapan dari sejumlah agenda tersebut yang akan digelar di sini, memang persiapan-persiapannya ini sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu. Di antaranya ada juga persiapan berupa simulasi-simulasi yang dilakukan oleh pihak protokoler istana hingga pihak Pampres, dimulai dari simulasi kedatangan dan juga kepulangan dari kendaraan-kendaraan tamu kenegaraan yang rencananya akan turut hadir pada agenda di hari Minggu. Kemudian ada juga simulasi pengamanan dan juga simulasi penyambutan dari tamu-tamu negara tersebut yang rencananya akan nanti disambut di bagian pintu depan Istana Negara Jakarta. Selain itu pihak istana juga sudah mulai mempercantik diri, melakukan peremajaan di bagian dinding, lantai hingga bagian taman-taman juga turut dipercantik. Sementara itu yang bisa kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta, kami kembalikan ke studio. Oke, terlihat sangat sibuk sekali di istana saat ini. Kita bergeser ke tempat pelantikan di gedung MPR RI. Leo Chandra, bagaimana saat ini kondisi di sana? Apakah semuanya sudah rampung disiapkan untuk pelantikan besok? Iya, Celia, Rehana dan juga pemirsa TV One, benar sekali apa yang dikatakan Celia tadi. Memang untuk di gedung MPR RI sendiri ini sudah rampung, namun memang untuk secara teknis kemudian persiapan-persiapan lain sampai saat ini sore ini juga memang masih terus dilakukan, di mana tadi mengingat bahwasannya hari ini sudah dilakukan gladi bersih pada pukul 10 pagi tadi di ruang rapat paripurna 1 di Kompleks Senayan Jakarta. Dan mengingat juga tadi Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka ini juga ikut hadir bersama dengan Ketua MPR Republik Indonesia yaitu Ahmad Muzani bersama dengan Wakil MPR RI lainnya dari berbagai fraksi yang juga ikut turut dalam gladi bersih yang dilangsungkan pada pukul 10 pagi tadi. Dan juga Celia, bahwasannya memang sampai saat ini tadi pagi kita melihat bahwasannya gladi bersih di gedung MPR RI ini itu sudah dilangsungkan mulai dari keamanan, kemudian kendaraan taktis yang nantinya ini digunakan untuk tamu undangan kenegaraan. Ada sebanyak 33 tamu undangan kenegaraan yang memang besok juga akan hadir untuk melihat pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan kita juga menantikan melihat juga bagaimana nantinya kita akan melihat pidato pertama dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Dan juga saya lihat dan juga Rehana bahwasannya memang sampai saat ini sejumlah pengamanan kemudian nantinya akan ada persiapan-persiapan lainnya dan juga ornamen-ornamen bertemakan merah dan putih ini juga menghiasi di seluruh sisi di gedung Parlemen Senayan Jakarta. Dan juga nantinya bahwasannya untuk agenda besok ini akan ada sebanyak 1.100 tamu undangan yang juga ini bisa melihat secara langsung pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka di gedung Parlemen Senayan Jakarta. Begitu informasi yang dapat kami laporkan, langsung kembalikan dari studio Celia dan juga Rehana.
Baik, terima kasih Leo Chandra langsung melaporkan dari gedung MPR DPR. Nampaknya sejumlah persiapan juga masih terus dilakukan. Dan pemirsa, kita juga akan mengupdate informasi yakini dari Bundaran HI. Kita akan melihat bersama-sama. Sudah ada rekan kami yakini Shena Damayana di sana. Shena, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana persiapan di hari ini, Shena? Ya, Rehana dan juga Celia Alexandra, memang jelang pelantikan dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming, memang rencananya juga akan diselenggarakan pula panggung hiburan atau pesta rakyat yang akan dilaksanakan pada esok hari. Terlihat situasi terkini di tempat saya mengabarkan, yaitu di Bundaran HI. Memang di belakang saya ini sudah didirikan panggung yang cukup besar. Pemirsa, bukan hanya satu, tapi di seberang dari Gedung Plaza Indonesia pun sudah ada panggung yang ukurannya ini sama-sama besar. Dan memang pihak kepolisian mengatakan akan ada 13 titik dari panggung pesta rakyat yang akan didirikan untuk esok hari. Selain itu juga pemirsa, panggung-panggung yang tadi saya sebutkan ada 13 jumlahnya, ini tersebar sepanjang Jalan Tamrin sampai Sudirman, yang juga akan diisi oleh band pentolan tanah air, juga artis-artis ternama. Dan beberapa panggung yang tersebar diantaranya ini di lokasinya adalah depan gedung BNI Tower, di depan gedung Plaza Indonesia, di Bundaran Patung Kuda, dan juga di depan Tamrin Jaya. Dimulainya juga acara dari setiap panggung ini berbeda-beda. Ada yang dari jam 8 pagi, jam 11 pagi sampai jam 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan memang dengan adanya pelantikan ini pemirsa, yang akan dilaksanakan hari Minggu esok hari, maka Car Free Day yang biasanya dilaksanakan di Tamrin sampai Sudirman ini juga ditiadakan untuk sementara. Kapolres Metro Jakarta Pusat ini mengatakan juga bahwa ribuan personil telah dikerahkan untuk bisa mengamankan jalannya pelantikan maupun jalannya panggung hiburan dari pesta rakyat yang akan diselenggarakan besok. Di mana kita tahu juga memang ada tamu VIP dan juga VVIP, di mana pihak kepolisian telah mengatakan siap untuk melancarkan proses pelantikan maupun pesta rakyat yang diselenggarakan. Demikian, kembali ke studio. Oke, rupanya pesta rakyat di Bundaran Hotel Indonesia ini sudah rampung dipersiapkan. Terima kasih Shena Damayana, dan sebelumnya juga ada rekan kami Fada ini dari Istana dan juga Leo Chandra dari MPR RI. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, dan pemirsa sederet, Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju Plus menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan para Ketua Umum Parpol ini berlangsung tertutup. Terlihat dalam pertemuan yang hadir diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, pelaksanaan harian Presiden PKS Ahmad Heriawan. Para pimpinan Parpol Kim Plus yang berkumpul di Kementerian Pertahanan sekaligus merayakan ulang tahun ke-73 Prabowo Subianto. Prabowo juga membagikan perjumpaan tersebut di Instagram pribadinya. Beragam informasi menarik yang lainnya akan kami hadirkan pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ya pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, dan kita akan ke informasi selanjutnya, yakini pergeseran tanah terjadi di wilayah Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada hari Jumat siang. Sejumlah rumah warga retak di bagian tembok dan lantai. Selain itu, tanah pekarangan juga amblas sekitar 3 meter. Kondisi mengkhawatirkan terjadi di RT 2 RW 7 Blok Pon, wilayah Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pasalnya tanah di lokasi tersebut mengalami pergeseran. Kalau musim hujan, tanah pekarangan warga yang awalnya rata menjadi amblas hingga kurang lebih 3 meter. Selain pergeseran tanah, beberapa rumah milik warga setempat juga mengalami retak pada bagian dinding rumah serta lantai keramik hingga terkelupas. Menurut warga, pergeseran tanah diduga karena dampak adanya perumahan di sekitar lokasi serta adanya pengerukan tanah yang dilakukan pihak pengembang perumahan, sehingga tanah di titik atas sekitar pemukiman warga mengalami penurunan atau amblas. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan warga.
dari tahap pertama nggak jadi masalah. Ini tahap perumahan kedua, Pak. Ya kan, dari tanah yang penguat sananya dikerukin terus, ya kan. Jadi otomatis ini tanah amblas gitu kan. Dari Amblasnya ini sampai berapa meter, Pak? ya golongan 3 meter lah. Ini awalnya pekarangan Bapak juga rata ya? Ya rata dari ujung sana tuh, Pak. Ya kan, sampai ke sana lah, rata lah. Dulu sebelum hujan gede, biar itu belum pernah mebes gitu, belum pernah retak-retak. Dulu kan rumahnya belum sebagus ini. Pas dibagusin malah bukannya bagus. Warga juga sempat melaporkan ke RW dan pemerintah desa setempat agar masyarakat aman dan nyaman jauh dari ancaman semakin meluasnya tanah yang bergerak di kawasan mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kronologis dan kondisi terkini sudah bersama dengan kami Bapak Dede yang merupakan Kepala Dusun dari Desa Beber. Pak Dede, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Dede, boleh diceritakan kepada kami bagaimana kondisi ini atau kejadian ini bisa terjadi di wilayah Anda? Ya, sekitar 1 tahun kurang lebih 1 tahun ke belakang ya. Kami dari pemerintahan desa menerima laporan terkait ada tanah yang turun, anjlok, dan pada saat itu kurang lebih turun itu 1 meter, sebelumnya 1 meter. Cuman kondisi alam kami juga tidak bisa memprediksi pada saat itu. Nah, ada penurunan lagi, ada penurunan kembali di situ. Yang sebelumnya 1 meter, sekarang ya kurang lebih di 2 meter turun. Oke. Seperti itu. Pak Dede, apakah ini pertama kali terjadi atau seperti apa, Pak? Kalau untuk penurunan tanah itu baru sekarang terjadi. Tapi ya emang kondisi tanahnya emang seperti itu. Terus mungkin saya juga tidak bisa memastikan karena di bawah juga ada pembangunan. Jadi mungkin saja efek dari itu mungkin saja. Tapi kami sendiri belum bisa memastikan seperti itu, Bu. Oke, Pak Dede, saat ini ada berapa rumah yang mengalami kerusakan? Kurang lebihnya kami belum memastikan semua, tapi yang retak-retak yang dekat lokasi tanah turun itu ada sekitar 5 rumah. Untuk yang lainnya kami belum bisa memastikan. Ya, yang sudah bikin aduan kami itu sekitar 5 rumah ya. Tapi kalau warga masih tinggal di sana, Pak? Ya, untuk sampai saat ini masih. Oke. Oke, Pak Dede, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Semoga sehat selalu dan selalu diberkati. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan akan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi, namun setelah jeda berikut ini. Masih bersama dengan kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Keresahan masyarakat ditampung dan diolah menjadi sebuah karya. Dan tentunya hal ini yang menjadi konsisten dilakukan oleh sebuah band Indonesia bernama Metosa yang menyanyikan pesan-pesan masyarakat kepada khalayak. Inilah aksi band Metosa, sebuah grup yang terbentuk pada tahun 2020 dengan personel Mansen Munte di vokal bersama dengan artis ibu kota Rina Nose, Kelana Halim di bass, Agung di synthesizer, dan Dami di gitar. Nama mereka mulai mencuat di industri musik tanah air dengan membawa isu kritik sosial di dalam karya mereka. Lagu-lagu ini mereka ciptakan atas dasar keresahan para personil yang peduli terhadap nasib bangsa serta nasib semua lapisan masyarakat di tanah air. Di belakang saya ini ada Dami Mahardiwana, dia gitaris, Akbar Kelana Halim basis, lalu kemudian Raden Agung Hermawan Fitrianto a.k.a. Bude Waras, dia pegang gitar, dan the one and only Rina Nose ada di posisi vokalis bersama saya, Mansen Munte.
Musiknya sebenarnya secara genre variatif banget. Kita nggak terlalu terpatok sama satu genre manapun. Cuman benang merah kita bahas isu sosial. Sosialnya banyak nih, sosial ekonomi. Ada juga tentang konflik agraria, ada juga tentang lingkungan gitu. Pokoknya yang erat dan dekat dengan masalah pribadi masyarakat Indonesia sehari-hari. Jadi ini kan karena sebelumnya udah kenal aja sama mereka, terus dulu masih featuring di lagu Sensitif dulu. Dulu cuman berdua nih sama Mansen doang, belum ada Metosanya. Nah, tiba-tiba dia dengerin ke-11 lagu itu, nggak tahu emang suka aja gitu sama jenis-jenis lagu itu yang dari dulu tuh kayaknya jarang denger lagu-lagu gitu dengan lirik-lirik yang seperti itu. Jadi begitu ketemu, begitu dia dengerin lagu-lagunya, tadinya kan mau cuma 2 lagu doang, featuring doang. Kok 11-11-nya saya suka, udah digabung aja karena pengen nyanyiin semua. Pengalaman manggung sih sejauh ini oke-oke aja, terutama di album Kausan Nusantara. Karena ya itu tadi, liriknya pun juga nggak eksplisit menyatakan sesuatu gitu. Jadi selama ini aman-aman aja, dan mungkin kebanyakan juga nggak begitu paham lagunya tentang apa. Metosa baru saja merilis single barunya yang berjudul Bangun Orang Waras. Lagu ini memiliki pesan agar masyarakat bisa bangun dan peduli dengan yang terjadi di tanah air saat ini, sehingga bisa bersama-sama membangun negeri ini menjadi negeri yang lebih baik dan lebih maju ke depannya. Dari Jakarta, Faris Noval, Dani Martin, TV One mengabarkan. Anda kembali memastikan apa kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kini warga Pondok Petir, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat ibu dan juga bayi di dalam rumah kontrakan. Pihak kepolisian dan tim Inafis pun langsung mengamankan lokasi dan meminta keterangan suami dan tetangga. Warga sekitar mengatakan jasad keduanya pertama kali ditemukan sang suami yang baru pulang kerja. Keduanya ditemukan di ruang tengah kontrakan. Jenazah ibu dan bayi ini langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas di sore hari ini. Izin untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.